di program tentunya Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Nah, balik lagi bareng Kak Atika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penalaran umum, and then enjoy learning with me. Kita pindah ke nomor 2. Nah, ini ya. Ini sama redaksi kalimatnya dengan nomor 1 tadi. Cuman berbeda di kesimpulan yang mau ditarik. Sekarang kita akan lihat lagi baik-baik redaksi premisnya atau pernyataannya sama ya dengan sebelumnya. Jika saya main hujan, saya sakit. Jika saya sakit, mama marah-marah. Saya tidak main hujan. Berbeda di premis ketiga. Nah, di sini ada kata jika dia main hujan berarti dia sakit. Oke? Terus kalau dia sakit, mamanya marah-marah. Nah, endingnya itu adalah dia tidak main hujan. Jadi dia tidak main hujan. Tadi kan kalau main hujan dia sakit dan pasti mamanya marah-marah. Nah, sekarang kita fokus di soal. Simpulan yang dapat ditarik adalah mama tidak marah-marah. Di sini ya kesimpulannya. Jadi mama tidak marah-marah. Sekarang kita harus lihat atau kita harus analisis kembali. Tadi kan kalau dia main hujan, dia sakit. Terus kalau sakit, mamanya marah-marah. Kita harus lihat apakah premis 1 dengan premis 2 itu punya kesesuaian dan selanjutnya adalah premis ketiga. Nah, di situ redaksi yang dapat ditarik atau kesimpulannya itu kan dia adalah mama tidak marah-marah. Sekarang, mari kita lihat kalau misalnya premis kesimpulan yang disediakan adalah mama tidak marah-marah, apakah kesimpulan tersebut dia sama dengan premis yang disediakan atau tidak? Mari kita lihat. Tadi kan redaksi kalimat keduanya itu ada kata-kata ini. Jika dia sakit, mamanya marah. Nah, jika sakit, mamanya marah-marah. Nah, otomatis sakitnya di sini belum tentu karena main hujan ya. Karena sakit itu kan dia punya banyak keadaan atau kejadian. Kapan seseorang sakit. Berarti itu premis 1 dengan premis 2 itu kurang jelas untuk penyambungan katanya. Kita tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa ternyata sakitnya ini gara-gara main hujan. Nah, berarti itu tidak mungkin benar ya karena premis 1 dengan premis 2 itu agak kurang berkesesuaian. Itu yang pertama. Jadi pasti benarnya kita pakai metode eliminasi opsi ya. Nah, pasti benarnya itu agak kurang. Nah, sekarang yang kedua, bagian B itu adalah pasti salah. Nah, di sini pasti salah berarti tidak ada relevansi antara simpulan yang ditarik dengan redaksi premis yang disediakan ya. Tetapi kalau kita kembali nih, di sini kan ada kata-kata mama tidak marah-marah. Sedangkan premisnya itu kesimpulan premis yang disediakan itu ada kesesuaian dengan premis kedua yang disediakan. Berarti itu bisa jadi kesimpulan tetapi pasti bukan salah. Jawabannya pasti bukan salah ya. Bukan benar dan bukan salah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa premis yang disediakan ketiga premisnya ini mamanya tidak marah-marah ya. Karena tidak ada kesesuaian antara premis pertama dengan premis kedua. Dia agak ambigu. Nah, kalau ambigu, adik-adik harus ingat, kalau ambigu simpulan yang disediakan dengan premis yang ada berarti dia jawabannya pasti adalah yang ini. Mungkin benar. Jadi kalau misalnya adik-adik dapat soal nih, terus simpulan yang ditarik itu tidak terlalu relevan atau ambigu
dengan premis yang disediakan, tapi ada yang bisa ditarik kesimpulan, berarti jawaban yang tepat itu adalah mungkin benar. Itu ya. Jadi memang kalau keabsahan kesimpulan, apalagi modelnya seperti ini, adik-adik harus banyak-banyak kerja soal lagi supaya lebih mahir.